Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita curahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya. Salawat berangkaikan salam, tak lupa-lupanya kita kirimkan buat Nabi junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nita Sofia selaku dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Ekonomi ini. Selanjutnya, teman-teman yang seide dan seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Miftahul Khaira, sebagai moderator sekaligus pemateri 2 pada presentasi kali ini. Dan rekan saya, perkenalkan saya Vinda Mentari, yaitu sebagai pemateri 1 pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung saja kepada rekan saya dipersilakan. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang materi Matematika Ekonomi tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Nah, fungsi demand dan supply. Sebagai kita tahu, fungsi demand and supply itu adalah fungsi permintaan dan penawaran. Sebelum kita masuk kepada selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan faktor-faktor yang memproduksi permintaan seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disusun fungsi permintaan umum sebagai berikut. XD adalah jumlah barang yang diminta. PQ sama dengan harga barang itu sendiri. PSI adalah harga barang-barang substitusi, yaitu I sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Y sama dengan pendapatan, S yaitu selera, dan D yaitu jumlah penduduk. Nah, fungsi permintaan tersebut merupakan fungsi umum sehingga belum bisa memberikan keterangan secara spesifik seberapa besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. Untuk itu, perlu disusun fungsi permintaan spesifik, misalnya dalam bentuk linear sebagai berikut. ID sama dengan seperti yang gambar dan tulisan sebagai berikut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan fungsi permintaan yaitu terdiri dari beberapa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu perilaku konsumen, ketersediaan barang pendapatan konsumen, dan prediksi harga di masa depan. Perilaku konsumen, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Pendapatan atau penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan, dan banyak atau intensitas kebutuhan konsumen. Nah, kita masuk kepada hukum permintaan. Apa sih itu hukum permintaan itu? Nah, hukum permintaan ini adalah jika harga barang itu naik, maka permintaan terhadap barang menurun. Dan begitu juga sebaliknya. Jika harga barang itu turun, maka permintaan atas barang itu akan meningkat. Di mana A dan B yaitu konstanta, di mana B harus bernilai negatif. Nah, nilai B ini tidak boleh bernilai positif. B sama dengan delta Q D per delta PD. P yaitu harga produk per unit, Q yaitu kuantitas unit produk, dan syarat dari permintaan ini yaitu P besar dari 0 dan Q harus besar dari 0.
kita masuk kepada contoh soal nomor 1. Pada saat harga apel berjumlah 5.000 per kilogram, permintaan apel sebanyak 1.000 kilogram, tetapi pada saat harga apel meningkat menjadi 7.000 per kilogram, permintaan akan apel menurun menjadi 600 kilogram. Bentuklah fungsi permintaannya. Nah, penyelesaiannya adalah dari nilai yang diketahui di soal untuk mencari fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik, yaitu Y1 Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Dalam penerapan pada fungsi permintaan, maka rumusnya sebagai berikut. P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 dan Q2 kurang Q1. Nah, Q dikurang 1.000 per 6.000 kurang 600 kurang 1.000. Nah, pada ini kita harus mengkali silangkan, yaitu antara 6.000 dengan yang 1.000, yaitu min 400 P kurang 5.000 sama dengan 2.000 per Q kurang 1.000. Dapat hasilnya yaitu min 400 P per 2 juta sama dengan 2.000 Q kurang 2 juta. Min 2.000 Q sama dengan min 2 juta dikurang 2 juta tambah 400 Q. Dapat hasilnya min 2.000 Q sama dengan min 4 juta tambah 400 P, yaitu dikurangkan dengan min 2.000. Dapat hasilnya Q sama dengan 2.000 kurang 0,24. Nah, jika dari bentuk fungsi permintaan di atas akan dibuat menjadi bentuk P sama dengan F per Q, maka min 0,2 P sama dengan 2.000 kurang Q, yaitu P sama dengan min 10.000 ditambah 5 Q. Jadi, diperoleh fungsi permintaan Q D sama dengan 2.000. Min 0,24 atau Q sama dengan min 10.000 ditambah 5 Q. Nah, dapat dilihat ini adalah kurva dari permintaan dari contoh soal tersebut. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan semua faktor yang mempengaruhinya. Fungsi penawaran ini secara umum ditulis QS sama dengan F, PQ, PLI, C, O, T, di mana QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, PQ sama dengan harga barang itu sendiri, PLI sama dengan harga barang-barang lain, O sama dengan tujuan-tujuan perusahaan, dan T sama dengan tingkat teknologi yang digunakan. Lanjut. Hukum penawaran yaitu jika harga barang itu naik, maka permintaan atas barang itu akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika harga barang itu turun, maka permintaan atas barang itu juga akan turun. Selanjutnya, bentuk umum dari fungsi penawaran adalah kebalikan dari fungsi permintaan, yaitu QS sama dengan min A plus BPS, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai positif. B sama dengan delta QS per delta PS. PS sama dengan harga produk yang ditawarkan per unit, QS sama dengan jumlah atau kuantitas produk yang ditawarkan. PS besar dari 0 dan QS besar dari 0. Jadi dapat dibuatkan contoh soal, yaitu saat harga melon 3.000 per buah, toko A mampu menjual melon sebanyak 100 buah. Dan saat harga melon 4.000 per buah,
toko A mampu menjual melon lebih banyak, yaitu menjadi 200 buah. Jadi fungsi penawarannya yaitu, pertama kita masukkan data yang kita ketahui ke dalam rumus persamaan linier, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Yaitu P dikurang 3.000 per 4.000 dikurang 3.000 sama dengan Q dikurang 100 per 200 dikurang 100. Selanjutnya, P dikurang 3.000 per 1.000 sama dengan Q dikurang 100 per 100. Selanjutnya akan kita kali silangkan P dikurang 3.000 dikali dengan 100 sama dengan Q dikurang 100 dikali 1.000. Jadi 100P dikurang 300.000 sama dengan 1.000 Q dikurang 100.000. Min 100Q sama dengan 300.000 dikurang 100.000 dikurang 100P. Min 1.000 Q sama dengan 200.000 dikurang 100P. Q sama dengan min 200 ditambah 0,1P. Dipindah ruaskan menjadi min 0,1P sama dengan min 200 dikurang Q. P sama dengan 200.000 ditambah 10Q. Jadi dari contoh tersebut dapat diperoleh fungsi penawarannya Qs sama dengan min 200 ditambah 0,1P atau P sama dengan 2.000 ditambah 10Q. Dari contoh tersebut dapat kita lihat grafik fungsi penawaran seperti yang ditampilkan di PPT. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Vindya dipersilakan. Baiklah, kita masuk kepada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelum itu, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaan tetap. Nah, dapat dilihat contoh fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 50 kurang DQ, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan min 30 tambah 2Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar Rp 10.000 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar selain pajak. Jawabannya adalah kita masuk kepada penawaran sesudah pajak, yaitu dengan rumus kita memasukkan fungsi penawaran yang ditunjukkan, yaitu P sama dengan min 30 ditambah dengan 2Q ditambah 10. Ya, yang 10 ini kita dapatkan dari yang dikenakan pajak sebesar 10.000 per unit. Dan jawabannya yaitu P sama dengan min 20 ditambah 2Q. Sedangkan persamaan permintaan tetap, keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu dengan dirumuskan PD sama dengan PS, maka dapat dirumuskan yaitu dimasukkanlah fungsi permintaan yang ditunjukkan, yaitu sebesar 50 kurang 2Q sama dengan min 20 ditambah 2Q. Min 4Q sama dengan min 70. I sama dengan 17,5. Kita masuk kepada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, sebelum itu, kita harus tahu apa itu sih pengertian dari subsidi ini. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen sehingga subsidi selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan atau harga mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Kita masuk kepada contoh soal. Fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 50 dikurang 2Q dan fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 30 ditambah 2Q. Terdapat barang tersebut pemerintah memberi subsidi Rp 10.000 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar setelah subsidi. Jawabannya adalah
kita masukkanlah rumus penawaran tanpa subsidi, yaitu memasukkan fungsi permintaan sebesar min 30 tambah 2Q. Dan penawaran dengan subsidi, yaitu P sama dengan min 30 ditambah 2Q dikurang 10. Nah, 10 ini kita dapatkan dari barang tersebut atau yang diberikan oleh pemerintah, yaitu subsidi. P sama dengan min 40 ditambah 2Q. Karena persamaan permintaannya tetap, maka keseimbangan setelah subsidi adalah 50 kurang 20 sama dengan min 40 ditambah 2Q. Dapat hasilnya min 4 sama dengan min 90. Q sama dengan 22,5. Jika Q sama dengan 22,5, maka P sama dengan 50 dikurang 2 sama dengan 22,5. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Untuk itu, apabila ada tambahan materi dari teman-teman, silakan mengisi di ruang diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.